Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali ya kembali kami hadir di Tenar Temu Narasi. Ini ruang ngobrol santai yang pastinya nanti ini kita akan membahas hal-hal yang dekat dengan kehidupan kita ya, seperti itu. Tapi mungkin walaupun dekat dengan kehidupan kita tapi sering luput dari perhatian. Dan tentunya bersama saya Wahini Wahab yang akan menemani Anda di Temu Narasi kali ini. Dan di episode kali ini kita akan ngobrol ya, ini soal satu topik yang mungkin sering dianggap ini masa lalu ya, sering dianggap masa lalu, padahal sebenarnya sih ini masih hidup ya sampai hari ini, yaitu tentang seni dan budaya. Nah, banyak mungkin orang yang mikir ya kalau bicara tentang seni budaya ini kan cuma soal sejarah kayak gitu ya, soal sejarah, terus juga soal peninggalan, atau mungkin kalau di sekolah itu tentang hafalan saja ya kalau seni dan budaya kayak gitu ya. Dan tapi kalau dalam kehidupan ini atau dalam relevansinya di kehidupan ini, benar tidak sih sesimpel itu ya kalau bicara tentang seni dan budaya. Oke, kali ini pastinya ini tidak sendiri ya. Di Temu Narasi sudah ada narasumber saya yang luar biasa ini ya. Dan kita akan ngobrol banyak dengan mereka. Nah, mereka ini tentunya sehari-harinya berkutat, bisa dibilang seperti itu ya, berkutat dan juga hidup bareng seni dan juga budaya. Mungkin yang pertama saya langsung saja ini. Oke, saya menyapa dulu yang pertama ada ini bisa dibilang guru ya. Tapi kayaknya nggak asik kalau panggil dia Pak Guru. Oke. Apa ya? Namanya siapa nih? Sanusi saja, Kak. Oh, Sanusi. Oke. Ada Pak Sanusi. Pak Sanusi lagi. Ada Sanusi. Nah, beliau ini adalah guru seni dan budaya SMA Negeri 2 Toli-Toli. Oke, yang berikutnya ini ada berarti ini nggak sendiri cantiknya ya. Ada cantik yang lain. Kalau dia memang ganteng sendiri. Ada oke, langsung saja mungkin dengan siapa nih? Panggilnya Kakak Emi. Oke, Kakak Emi ya, Kakak Emi aja katanya. Beliau ini tentunya sebagai ketua Sanggar Seni Budaya Anak Yukita Toli-Toli dan juga penata tari. Saya bilang gitu ya. Oke. Nah, ini kayaknya akan seru nanti perbincangan kita ini. Oke, kali ini kita akan ngobrol santai tapi serius ya. Bercanda. Kita akan ngobrol santai ya hari ini ya. Jadi jangan tegang-tegang ya. Jadi mungkin di kali ini tentang seni dan juga budaya ini bukan sekedar sejarah. Dan mungkin kalau dilihat saat ini ya relevansinya dalam kehidupan kita ini, banyak mungkin anak-anak muda yang gimana ya kalau untuk lokal gitu ya, untuk seni budaya lokal mereka mungkin kurang paham gitu ya. Mungkin biasanya mereka sering mengekspresikan seni budaya tapi sebenarnya itu masuk lokal daerah kita nggak ya kayak gitu ya. Oke, ini seru pembahasan kita. Mungkin saya ke Sanusi dulu nih. Okay. Nah, kalau ini kan sebagai guru seni dan juga budaya mengajar seni gitu ya. Nah, pasti sering dong ya berhadapan dengan yang namanya anak-anak muda gitu, apalagi di SMA kan banyak anak muda. Kalau di SMA sendiri, kalau di sekolahnya sendiri ini untuk minat anak-anak terhadap seni dan budaya itu seperti apa? Kalau di SMA 2 itu Kak sebenarnya ada beberapa cabang seni juga di situ. Yang pertama seni musik, seni rupa, seni tari. Alhamdulillah minat anak-anak itu ada yang minat di bagian seni. Termasuk itu di seni tari, sekaligus juga di seni musik. Terkadang memang dari pengaruh transformasi zaman atau perkembangan budaya itu ya terpengaruhnya di HP. Di HP, ya betul Kak. Betul, Jadi ya. Kadang anak-anak lebih suka ke mageran. Kadang nanti memang kita pancing dari satu referensi, baru muncul. Itu sih sebenarnya kalau di SMA 2 karena di SMA 2 itu kan sebenarnya siswanya itu banyak budaya di situ. Termasuk kalau di SMA 2 kan dia transisi antar perkotaan dengan pedesaan. Di SMA 2 ada beberapa budaya. Yang pertama itu Bali, daerah Ampasio kan juga sekolah di sana. Toli-Toli, Bugis dan Selayar juga di situ. Jadi multi ya, multi kultur iya. juga di sana ya. Oke, nah kita kalau berbicara tentang seni dan juga budaya ini bukan sekedar sejarah.
mungkin kalau dari sudut pandang seorang seorang pendidik, sebenarnya apa yang mungkin terlintas di pikiran Anda kalau berbicara tentang seni dan budaya, bukan sekedar sejarah nih? Oke, Kak. Sebelum kita pindah ke atau langsung ke seni budaya, kita tarik benang merahnya dulu. Bahwa seni dan budaya itu lahir dari suatu masyarakat atau proses masyarakat merespon kehidupan, baik dari nilai-nilai, kepercayaan, kebiasaan, bahkan sampai dari kreativitas seorang masyarakat yang berbentuk atau berwujud sebuah ekspresif, mungkin seperti bahasa, seni tari, seni musik, atau seni rupa. Karena terkadang seni dan budaya itu kan dia mempengaruhi atau mengikuti perkembangan zaman atau perkembangan masyarakat, sehingga seni dan budaya itu sebenarnya tidak berhenti sebagai masa lalu. Sebenarnya dia mengikuti perkembangan zaman, ya, gitu dan ikut merelevan terhadap generasi muda. Cuma terkadang kita kalau misalkan kita bayangkan bahwa seni dan budaya itu, pasti kita pikir bahwa ini sebuah peninggalan seni yang mungkin hanya sekedar seni rupa yang mungkin disimpan di museum, atau mungkin sekedar yang relevan kita pelajari di buku sejarah. Padahal sebenarnya sejarah itu sebenarnya itu adalah seni dan budaya itu bisa mengikuti perkembangan zaman. Bisa mengikuti perkembangan zaman seperti itu ya. Oke, itu dari sudut pandang seorang pendidik. Nah, kalau sudut pandang seorang penata tari atau mungkin juga sekaligus sebagai ketua sanggar seni ya. Nah, ini kan ini setiap hari ya berkutat dengan seni gitu ya, dan juga sehari-harinya berkarya di ruang pertunjukan seperti itu ya. Nah, mungkin sebagai bisa dibilang pelaku seni juga pelaku ya. Seni. Nah, Kak Emi mungkin merasa seperti apa sih budaya saat ini? Apakah memang hanya sejarah atau seperti apa nih kalau melihatnya? Baik, terima kasih. Kalau kita berbicara masalah budaya itu sangat luas dan sedikit sensitif, karena melihat budaya itu butuh dari kita belum lahir saja itu sudah budaya. Sudah budaya. Jadi bukan hanya sekedar sejarah, tapi memang itu sudah sejarah gitu. Kenapa? Tadi saya katakan sebelum kita lahir saja itu sudah budaya. Dari bagaimana kita bentuk perkembangannya, pengembangannya sebagai apa, perlindungannya sebagai apa, pemanfaatannya sebagai apa, terus pelestariannya bagaimana gitu. Jadi kalau dengan regenerasi sekarang atau dikatakan Gen Z lah seperti itu, kita selalu berpikir bahwa budaya itu sampai kapanpun tetap ada. Entah dia akan dikatakan berakhir di tahun sekian atau mungkin tahun sekian, tidak akan pernah. Itu akan terus berjalan dan berlanjut karena kita lalui. Tapi kalau Kak Emi merasa budaya atau seni budaya saat ini masih hidup atau justru sedang berjuang supaya tetap relevan dalam kehidupan ini? Kalau saya lihat ya, mungkin bisa dikatakan sedang berjuang gitu, sedang tidak baik-baik saja. Kenapa? Karena melihat dari potensi-potensi generasi kita sekarang itu kan tadi seperti disampaikan bahwa itu lebih berkembang di dunia gadget, dunia modern. Tidak ada masalah, tidak ada masalah untuk itu. Jadi kita punya kalau dikatakan sebagai PR atau persoalan, bagaimana budaya ini dikemas sebagai satu program yang modern, yang supaya mereka itu bisa minat gitu. Oke, bisa kita katakan seni tari, seni rupa, seni musik, teater dan sebagainya macamnya kan, itu hanya sebagai bentuk pilihan untuk anak-anak memberikan satu ekspresi dan kreativitas mereka. Masing-masing mereka punya bakat gitu. Tapi kita harus melihat secara umum. Apa sih yang menjadi suatu kepentingan untuk budaya ini? Itu kalau lihat dari sekarang itu hampir punah loh. Contoh bahasa. Contoh bahasa ini kalau saya kalau menurut saya pribadi, kita itu kita ke Palu aja pulang sehari pasti logat ya. Dari mana kok misalnya dari Palu saya kan, padahal baru sehari di sana gitu. Nah, terus kita ke Makassar misalnya, kita ikut juga logat di sana. Sementara kita punya ciri khas sendiri untuk daerah toli-toli, itu jarang kita mau sampaikan gitu. Ke Buol kenapa saja seperti itu? Lebih dekat saja ke Buol, biasanya kita seminggu lah ke Buol, balik pasti ada logat sedikit gitu. Iya betul gitu. juga nih. Orang Jawa, mohon maaf, orang Jawa dimanapun dia tinggal, kita pasti tahu dia itu Jawa. Tetap dialek
mendok dari bahasanya itu tetap ada. Tetap ada. Kita gue elo, padahal kita bukan orang-orang sini. Orang-orang itu gitu. Bukan orang sana. Ya gitu. Jadi bahasa ini yang sudah harus kita jaga. Tinggal tadi seperti katakan, bagaimana bentuk kemasan ini semenarik mungkin kita buat sehingga nanti para generasi mau ikut dengan bahasa kita gitu ya. Kemasannya ini yang itu dia yang jadi mungkin persoalan kita. PR-nya ini sebenarnya siapa yang harus meneruskan ini semua. Nah, kalau menurut Sanusi sendiri ini kan sebagai pengajar ini, sebenarnya siapa yang lebih berperan ini harusnya ini? Oke, Kak, terkait mengenai seni dan budaya itu sebenarnya ini ada di kurikulum sebelumnya. Itu kan ada namanya mata pelajaran muatan lokal. Muatan lokal ini dibungkus dengan bahasa daerah atau mengenai kedaerahan lah ceritanya. Nah, sekarang itu di kurikulum sekarang ini dipisah antara seni dan muatan lokal. Itu harus ada pilihan nih Bu, antara dia dibuka seni budaya kah atau muatan lokal. Dan sekarang ini adalah yang susah kita mencari guru yang muatan lokal. Sekarang guru yang lebih banyak itu adalah guru seni budaya. Seni budaya. Ya, jadi sama dengan kemarin Bu, saya itu 2 orang di SMA 2, satunya Pamutar. Kita mau buka muatan lokal, tapi pasti kekurangan jam lagi kalau misalkan kita buka. Yang kedua, terus memang ya betul dengan kata Ibu Emi, bahasa itu pengaruh sekali. Pernah Bu di kurikulum sebelumnya, sebelum ini kan sekarang lebih spesifik lagi, bukan lagi seni budaya. Makanya kemarin dihubungi dari pihak RRI menanyakan guru seni budaya. Sekarang kan saya jadi guru seni rupa. Seni rupa, seni rupa. Ya, sebelumnya itu Bu seni budaya. Bagusnya kemarin di seni budaya itu kalau di pembelajaran pertama memang saya kasihkan pengantar tentang seni dan budaya. Sekarang ini masuk ke pengantar seni rupa, jadi lebih spesifik lagi, bukan lagi membahas mengenai seni dan budaya. Lebih mengerucut ya, lebih mengecil karena dia kan kalau rupa kan, kalau budaya kan dia luas jangkauannya seperti itu. Nah, kalau bicara tentang seni dan juga budaya ini kan sering terasa gimana ya, bisa dibilang jauh karena mungkin kita terbiasa melihat ini sebagai teori saja. Nah, apalagi kan seperti itu ya, teori saja atau mungkin tontonan. Padahal sebenarnya keduanya ini kan lahir dari kehidupan sehari-hari gitu ya. Seperti tadi kata Kak Emi tadi juga kan, sebenarnya apa saja itu sebenarnya itu merupakan tradisi atau budaya dari kita sendiri. Di rumah saja kan biasanya kalau di dalam satu keluarga itu biasanya ada satu tabe ya. Biasanya kalau mau lewat itu sebenarnya kan bisa dibilang itu memang akar budaya dari kita sendiri yang ada di daerah seperti itu ya. Nah, ini kalau dari dari di kelas sendiri bagaimana sih cara mungkin bisa memberitahukan atau mungkin mengajarkan kepada anak-anak sebenarnya budaya ini bukan sesuatu yang bisa dibilang kuno, sebenarnya ada di kehidupan kita nih sehari-hari. Nah, gimana tuh cara mengajarkan ke anak-anak gitu biar mereka lebih paham gitu. Mengajarkan seni kepada anak-anak itu yang pertama adalah pendekatan. Karena di dalam kelas itu kadang ada beberapa bahasa yang digunakan. Lebih lagi kalau misalkan dia menggunakan bahasa luar, pengaruh game, dia dapatkan bahasa dari luar. Kadang saya menjelaskan dengan bahasa Indonesia, dia balas dengan bahasa yang lebih jauh lagi dari bahasa Indonesia. Itu. Makanya di anak-anak sekarang ini yang pertama adalah mengenalkan identitas sendirinya, identitas yang pertama. Yang kedua adalah mengajak mereka untuk mencintai budayanya masing-masing. Karena di dalam sekolah, ya bahkan sampai kalau misalkan saya tanya siapa yang suku ini, siapa suku ini, karena saya suruh coba gunakan bahasa yang kamu gunakan di bahasa ibu gitu ya. Di rumahmu. Kadang dia bilang saya tidak mengerti apa yang saya mau katakan, tapi saya mengerti apa yang dia bilang orang. Saya tidak bisa mengucapkan apa yang, tapi saya paham bahwa maksudnya saya mengerti apa yang mereka katakan gitu. Tapi untuk mengucapkannya susah. Untuk bahasa daerahnya susah seperti itu ya. Itu kalau dari pendidikan dari dunia pendidikan. Nah, kalau dari ini dari perspektif dari penata tari dan juga sekaligus ini guru seni ya. Ketua Sanggar Seni Budaya Anak kita. Nah, kalau di panggung ini kan biasanya penonton ini juga datang dengan mungkin ekspresi yang berbeda-beda ya dalam karya tari. Mungkin saat mereka nonton karya tari ya. Nah, mungkin bagaimana sih kalau dari Kak Emi sendiri bagaimana ini caranya membuat penonton itu merasa bahwa cerita ya dari tarian yang mungkin yang sudah dikemas sedemikian rupa ini
saat mereka melihat bahwa ini, wah ini ternyata dekat ya dengan kehidupan kita sehari-hari, bagaimana cara merangkul mereka bahwa wah sebenarnya kebudayaan itu ada loh di sekitar kita. Nah, gimana caranya tuh biar mungkin tarian mereka itu tarian dari KM itu yang kita tampilkan itu, yang kita buat itu memang langsung mengena ke orang gitu. Jadi kalau misalnya kita bicara masalah karya ya, tari di dunia tari nih ya, dunia tari ada tradisi ada modern. Kita ke tradisinya. Berbicara masalah tradisi. Jadi kalau misalnya bicara karya itu contoh kita membuat satu karya misalnya satu adat istiadat gitu, adat istiadat. Itu tidak semerta-merta langsung kita buat sinopsis, kita susun kerangka tari dari bentuk persiapan, terus dari bentuk pengembangan isinya dan sebagainya macam itu dari satu karya, tidak. Itu perlunya ada observasi dulu. Observasi terus kita turun ke lapangan melihat apa yang sebenarnya yang terjadi. Misalnya adat istiadat Magadulan Bangga misalnya untuk toli-toli ya. Kalau Magadulan Bangga kan itu kan adat istiadat yang mana tolak bala dalam artinya mudah-mudahan kita selalu dijaga gitu, artinya dijauhkan dari hal buruk gitu. Jadi tidak semerta-merta kita melakukan ini ritualnya A B C C, enggak. Itu perlu, kalau kita angkat dalam sebuah tari itu perlu observasi dan kita cari orang-orang yang betul-betul tahu paham arti dan juga gerakan-gerakan dari Magadulan Bangga ini gitu. Jadi apa sih yang kita tampilkan ketika baru kata-kata misalnya ya yang gerakan serempak, orang sudah tahu oh ini Magadulan Bangga, atau mungkin orang masih bingung ini apa. Nah itulah gunanya kita untuk bagaimana membuat satu karya itu kita kemas dengan gerakan-gerakan yang punya arti, yang punya makna gitu, walaupun hanya sederhana tapi dia punya arti gitu. Jadi mereka bisa baca sudah, oh ternyata toli-toli punya budaya seperti ini, dengan karyanya seperti ini, tarian seperti ini gitu. Jadi tidak perlu kita cari gerakan-gerakan yang susah, yang ini ya. Misalnya kalau misalnya Magadulan Bangga pada dasarnya menurunkan perahu, ya bagaimana kita sehari-hari menurunkan perahu, cuma kita distorsi atau distilisasi, artinya diperindah, dipercantik jadi suatu gerakan seperti itu. Tapi pada dasarnya itu gerakan menurunkan perahu, tapi kita rubah secantik mungkin jadi suatu karya dalam bentuk gerakan tari. Akhirnya mereka bisa lebih tertarik untuk kan biasanya kalau bilang aduh kalau seni tari malas nonton, biar di rumah saja, mendingan saya lihat gadget aja gitu ya. Dan harus diperjelas juga dari sinopsisnya, dari segi cerita itu. Jangan kita mengarang-arang sesuatu apalagi tentang budaya, udah bisa itu. Harus betul-betul secara de facto bahwa karya ini secara observasi, secara realita kita turun ke lapangan seperti ini kejadian, dan itu kita angkat dalam sebuah cerita sebagai salah satu pemberitahuan kepada masyarakat yang belum tahu, misalnya tahu bahwa toli-toli itu kaya dengan karya, kaya dengan budaya. Salah satunya seperti ini, oh ada ternyata seperti ini, seperti itu. Jadi dengan lewat melalui tari itu kita bisa tahu bahwa toli-toli kaya dengan budaya, seperti itu. Sebenarnya kalau untuk digali lebih dalam, lebih banyak lagi mungkin sebenarnya banyak ya. Cuma itu tadi. Nah biasanya kadang-kadang minat dari sekarang kan minat dari anak muda itu untuk menggali lebih dalam lagi tentang budaya kita itu kayaknya sangat minim ya, dan juga sudah mulai berkurang. Nah, ini sebenarnya tantangan seperti ini yang harus kita sebagai generasi muda, apalagi sebagai penerus bangsa gitu ya, penerus bangsa di daerah kita sendiri. Nah, ini bagaimana caranya? Nah, kalau dari Pak Guru lagi, kebiasaan ya Pak Guru. Nah, kalau dari Sanusi sendiri, bagaimana nih mungkin mengatakan atau mungkin mensosialisasikan ke anak-anak di sekolah agar mereka mungkin lebih tertarik lagi untuk bisa mengetahui budaya kita? Sebenarnya yang dibutuhkan anak-anak itu adalah kegiatan. Perbanyak kegiatan, baik itu dalam kegiatan lingkungan sekolah. Lebih bagus lagi kalau kegiatan di luar. Karena sebenarnya anak-anak itu juga walaupun dia dibayar atau misalkan tidak memiliki komisi, sebenarnya dia tampil. Sebenarnya begitu Kak. Rasa ekspresinya anak itu sebenarnya bisa diacu kalau misalkan ada kegiatan, walaupun kegiatannya dia dalam lingkungan sekolah atau dalam lingkungan Kabupaten Toli-Toli. Seperti itu ya. Nah, kalau Kak Emi sendiri melihat ini, sebenarnya apa sih yang membuat anak-anak ini sudah mulai menjauh dari budaya begitu ya, dari tradisi dan juga budaya kita atau seni dan budaya kita. Nah, apa yang membuat mereka tidak begitu tertarik lagi melihat? Iya.
salah satu yang mereka bukan tertarik sih, mulai berkurang sudah gitu. ya. Karena satu faktor teknologi, faktor gadget. 24 jam dan handphone. Mungkin lebih cepat dilihat handphone ketimbang orang tua yang manggil, gitu kan? Gitu kan? Itu fakta, gitu, itu fakta ya? di lapangan, itu betul fakta itu. Handphone baru satu kali tring langsung. Tapi kalau orang tua sampai 10 kali sebut nama nggak balik datang gitu. Jadi untuk bagaimana menarik minat mereka, seperti yang saya katakan, kita perlunya ada kolaborasi, perlunya ada kerjasama, perlunya ada komunikasi terkait apa sih yang kita angkat yang bisa menarik minat mereka dan kita siapkan wadah untuk itu. Seperti yang disampaikan tadi bahwa anak-anak mereka mau untuk tampil tanpa dibayar, berarti dengan sendirinya mereka ada ketertarikan walaupun hanya sedikit. Ya. Itu yang harus kita apresiasi. Kenapa? Berarti kita sebagai pelaku seni, sebagai guru seni, itu wadah harus kita buka terus. Bagaimanapun bentuknya, sesederhana pun tanpa menggunakan biaya, libatkan mereka gitu. Jangan sekali-sekali, misalnya kayak ke dunia tari misalnya, kalau kita bergerak kan harus gemulai gitu kan. Oh di sana badan anak itu sedikit keras gitu. Itu jangan dibandingkan. Justru kita harus samakan bahwa yang gemulai dengan yang keras bergerak itu sama. Karena punya tujuan pada dasarnya tari itu adalah bergerak dengan modal utama adalah tubuh gitu. Tinggal bagaimana diperindah. Nah itu tugas kita. Nah kalau kita sudah mengajar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 terus yang diberi pemahaman tidak paham-paham, kitanya yang mundur. Oh tidak bisa. Nah itu dia salah satu bagaimana tantangan budaya itu mulai Ya. tantangan. Jadi budaya itu harus kita kemas semenarik mungkin sehingga mereka mau tanpa kita panggil. Kita panggil pun kita beri biaya di situ. Ayo, hari ini ada tentang budaya masalah adat istiadat. Tapi dibayar datang 1 jam misalnya 5.000, 2 jam sudah 10.000, penuh tuh ruangan, ya kan, penuh, ya kan, pasti. Memang harus ada yang memantik mereka supaya datang gitu ya, seperti itu. Gitu. Sama kalau kebetulan saya juga seorang guru, saya mengajar seni budaya juga, gitu, tapi saya cuma ambil jam sih. Jadi kita bisa melihat nih karakter dari masing-masing siswa, dari bentuk perkembangan seni rupa, seni musik, seni tari. Ibaratnya itu mereka layang-layang, kita pegang talinya, gitu. Jadi ketika mereka suka seni tari, ada yang suka seni musik, ada yang suka ini, kan ketika kita lihat pertunjukan, ibu terusnya tari, kita musik aja, ibu terusnya ini, itu kan anak-anak begitu, ya kan, gitu. Ini bu biayanya begini, oke, kita buat semuanya, ibaratnya kita buat sesederhana mungkin sehingga apa yang jadi bakat mereka tersalurkan. Itu dulu. Mengenai masalah pertunjukan lebih besar lagi, itu akan lanjutan karena setiap proses itu pasti ada hasil dan setiap dari segala usahanya itu pasti punya proses. Artinya ada kebalikan-kebalikan dari setiap usaha kita seperti itu. Jadi kalau saya anak-anak kita ajak dulu. Dan jangan pernah berhenti untuk itu, apalagi khusus budaya. Ini saya mendapatkan satu podcast hari ini tentang budaya. Jujur saya senang sekali. Saya senang sekali jujur. Satu kebanggaan tersendiri saya pribadi. Terima kasih untuk RRI untuk itu. Terima kasih. Kenapa? Karena saya ingin menyampaikan dengan melalui audio ini bahwa budaya itu sangat bahagia sekali sebenarnya. Iya, gitu. sebenarnya budaya itu bagus loh ya. Sangat-sangat untuk kalau kita lebih mendalami lagi ya. Gitu. Karena ada makna di balik itu. Itu kalau orang biasanya yang penasaran, sebenarnya ada makna di balik setiap gerakan-gerakan ya, setiap mungkin apa yang kita lakukan ya di pertunjukan tersebut. Nah, kalau mungkin orang lebih mendalami lagi, mungkin mereka tahu aduh ternyata memang menarik ya kalau kita lebih mendalami lagi gitu. Segala sesuatu yang kita lakukan ketika kita sudah pahami, kita tahu pasti kita cintai. I love my job misalnya kan. Itu kan saya tidak tahu menyanyi, tapi suara saya fals sekali kan, cempreng-cempreng gitu, pas-pasan gitu kan. Tapi ketika kita mendengarkan ikut tiap hari ikut satu kata, 2 kata jadi satu bait lagu. Enak juga didengar kata suara kita. Jadi lama-lama pasti akan terikut terikut dan juga sudah terarah suara kita dengan seperti itu. Kalau awalnya mungkin lari nada ke kiri, suara kita lari ke kanan. Tapi karena sudah sering itu, ala bisa karena biasa itu. Nah, itu mungkin ya bisa dibilang seperti itu. Nah, oke, ini tantangan terberat juga memang untuk
pelaku seni ya, bagaimana cara agar tentunya anak-anak muda ini bisa lebih paham, bisa lebih cinta lagi seni dan juga budaya daerah kita. Nah, kalau melihat ini tantangan, wah, kita bicara tentang tantangan ya. Nah, kalau dari tantangan sendiri sebenarnya Sanusi kalau melihat ya di sekolah, apa sebenarnya tantangan terberat itu untuk memperkenalkan seni dan budaya ke anak-anak? Yang pertama adalah minat, Kak. Minat. Iya. Minat anak-anak itu susah sekali. Jadi kemarin itu kayak belajar dari seni rupa ya, Kak. Di seni rupa itu sekarang di semester kemarin itu saya ajarkan anak-anak untuk membatik. Membatik itu dengan teknik manual, ya, dengan motif saya angkat dari tuli-tuli. Motifnya cengkeh, burung maleo. Di semester selanjutnya saya gunakan teknik digital. Semua teknik yang atau gambar yang dibuat anak-anak itu digunakan dengan HP. Saya bandingkan, ternyata anak-anak lebih suka di HP ini. Dibandingkan manual. Pertama, kenapa kecenderungan anak-anak? Pertama, kelamaan. Yang kedua, capek. Karena anak-anak itu kalau megang HP, ya mungkin tidak ada rasa capeknya. Makanya saya di semester ini saya gunakan teknik digital dengan menggunakan aplikasi-aplikasi dengan teknik membatik, namun motifnya tetap sama dengan toli-toli. Iya, seperti itu, Kak. Berarti kita memang harus melihat sebenarnya anak-anak lebih tertarik kalau kita seperti tadi kata Sanusi bahwa memang kita lihat dulu nih kalau yang manual awalnya mungkin diajarkan ke manual, terus kita lihat lagi kalau ke digital. Sebenarnya mana sih mereka lebih minati gitu ya, lebih suka. Ya, memang simpel sih seperti itu ya kalau melalui digital ya. Nah, kalau dari seni tari sendiri ini ya, kalau anak-anak di Sanggar Seni Yukita ini, nah gimana nih? Apa tantangan terberatnya? Ada tidak tantangan yang dan yang apa nih yang terberat ya dihadapi kalau mengajarkan anak-anak ini tentang seni dan juga budaya? Kalau untuk di dunia tari, apalagi untuk di Sanggar, tantangannya itu banyak. Apalagi kan kita kan kelas-kelasnya ada. Oh, ada kelas-kelasnya juga ya di sana? Iya, ada kelas-kelasnya. Ada kelas TK, ada kelas PAUD, SD, SMP, SMA sampai kuliah gitu. Beda dong, ya kan? Nah, dari PAUD ke TK itu kan beda sudah. TK ke SD beda juga. Beda lagi. Ya. Jadi kita ikut mood-moodnya mereka gitu. Beda kalau yang SMP, SMA mereka sudah paham. Ayo kumpul hitungan 1 2 3 4 berbaris. Nah, kalau yang PAUD di sana yang diambil situ lari. Di sana dijelaskan di situ menangis. Jadi memang beda-beda ya cara. Ya beda. Jadi tantangannya itu kita mencari ide atau metode yang mana metode itu ketika sudah kita beranjak ke tengah tempat latihan dan dari sisi pergerakan bahasa itu mereka sudah tahu kita sudah mulai buat lingkaran seperti itu. Jadi ada pembiasaan-pembiasaan yang kita lakukan tiap hari ketika ada pertemuan kelas dan juga ada kata-kata yang mana tidak memaksakan gitu. Jangan kayak semacam ucapan selalu ada intonasi-intonasi yang menekan. Tapi bagaimana kita ikut alurnya sesuai dengan anak-anak. Ibaratnya guru itu ibaratnya seperti air. Dituang di gelas bentuk seperti gelas, dituang di piring dia melebar seperti piring. Kita mengikut, jangan kita berkeras gitu. Karena ketika itu terjadi, karena di zamannya sudah pasti beda. Contoh yang manual, tadi katakan anak-anak lebih suka ke digital. Kalau saya pribadi, saya lebih suka ke manualnya. Kenapa? Itu proses budaya. Cerita ada. Karena di situ buat cantingnya itu ini canting dibuat dari kayunya tidak sembarang. Ini bahannya, ini kompor dinyalakan seperti ini dicampur jadi satu warna, ini digabung jadi satu jadi ini. Itu yang didapat dan itu akan melekat di memori mereka. Prosesnya ada. Nah, kalau berbicara masalah digital itu seperti mie instan. Tetap akan sama rasanya. Anda makan mie instan harganya tetap sama gitu. Ya kan digital sama karena mereka olah secara gampang. Tapi ini menurut pandangan saya, kalau saya pribadi dengan melihat hampir kepunahan budaya dari seluruh sisi, bukan hanya satu. Nah, itu kita harus pertahankan itu secara apa ya? Bukan juga kita berkeras, tidak. Minimal kita pertahankan bahwa inilah yang sebenarnya budaya yang kita harus jaga, dikembangkan, dilestarikan, dilindungi, terus dimanfaatkan. Supaya apa? Pasti punya tujuan dan manfaat yang pasti akan terus berkelanjutan. Karena kalau digital ada masa. Suatu saat nanti internet hilang.
Suatu saat nanti datanya Data habis. data habis terbatas kan. Tapi kalau secara manual ya, bahannya kita lihat sebagai satu sejarah, Tinggal sesuai kita dengan judul olah, kita hari iya. ini ya. Budaya itu ada sejarah. Memang kita lihat ini canting, ini ada sebagainya, alat-alatnya kita paham, dan itu akan terus membekas sampai kapanpun dan akan teringat sebagai salah satu media untuk kita pembelajaran ke Oke, depan baik. gitu. Nah ini kan Kak Emi dalam proses menciptakan karya pasti ada yang namanya tarik ulur ya, tarik ulur antara menjaga kaidah atau aturan baku dan juga ini nilai tradisi ya. Nah sementara mungkin di sisi lain ada keinginan juga untuk mungkin berinovasi ya, mungkin menciptakan satu karya yang tradisional tapi juga ada unsur modernnya seperti itu. Nah di titik mana biasanya ini yang mungkin Kak Emi mengambil, apakah harus lebih ke banyak budayanya ya, budaya atau ke lebih modernnya? Nah, Iya, gimana jadi nih? begini, dalam pembuatan karya itu kita melihat apa ya, konsepnya apa dulu gitu. Kalau kita mengangkat konsep tentang budaya khususnya adat istiadat itu tidak bisa dilebih-lebihkan, karena itu memang sudah hak paten dari nenek moyang kita, gitu. Kalau saya berubah, saya kualat, dan itu akan jadi persoalan baru gitu kan. Ya. Nah, jadi kita sebagai seorang penata, kita mencari konsep yang bisa kita perpadankan atau kita kolaborasikan dengan modern. Kita lihat dulu, gitu. Nah, kalau misalnya ini dari tradisi, ya lebih ke tradisi, jangan. Nah, kalau bisa kita angkat sedikit tradisi, sedikit modern, tapi jangan terlalu mendalam, gitu, secara luas saja. Iya. Karena memang ada kan juga budaya yang ini memang kental sekali ya. Gitu. Nilai apa mistisnya ada, seperti itu ya. Iya, religinya ada, terus ritualnya ada, seperti itu. Jadi historinya juga histori ada. Itu enggak bisa. Itu justru kita jaga. Nah, ketika itu kita rubah, berarti dengan sendirinya maknanya kita berubah juga. Iya, dengan sendirinya kita sendiri yang menghancurkan budaya kita. Seharusnya kita menjaga untuk itu. Adapun bentuk pengembangannya itu berinovasinya itu. Iya, inovasi yang baru kita melihat sedikit saja bagian dari yang kita angkat, kita kembangkan kolaborasi dengan yang modernnya bagaimana juga itu. Tidak mungkin kan yang tradisi kita kolaborasi dengan K-pop, tidak mungkin. Betul. Ya kan? Paling Kacau tidak itu. modern itu ya dalam bentuk pengembangan gerak saja gitu. Karena kalau yang tradisi kan pasti gerakannya hanya itu aja, pakemnya hanya gerak-gerak santai karena melihat pada masanya gitu. Dengan masa yang sekarang tentu banyak referensi-referensi yang bisa kita jadikan satu bahan untuk perkembangan kita punya karya gitu. Jadi kalau saya pribadi, kalau dia tradisi yang memang harus kita jaga lestarikan, jangan dirubah. Jangan dirubah ya. Iya. Kalau mungkin boleh, kalau mungkin disentuhkan dianukan dengan yang lain, mungkin dipadukan dengan yang lain, tapi mungkin jangan digeser yang itu. Jangan ya. gitu. Itu harga mati. Iya, karena begini. Saya sering dapat begini, beberapa karya saya. Beberapa karya saya itu mereka gunakan, mereka tampilkan, saya senang untuk itu, silahkan digunakan. Cuma satu yang saya minta, jangan merubah dari bentuk gerakan dan jangan mengganti dari pencipta, gitu. Karena itu adalah bentuk dari apresiasi kita sebagai pelaku seni seperti itu. Sama dengan kalau kita mau ambil musik-musik di YouTube untuk tari-tari kita kan. Itu kan kita harus pamit juga dulu kepada penciptanya itu mohon izin, maksudnya saya ambil, saya gunakan untuk ini gitu. Cuman kita kembali lagi dalam bentuk tabe-tabe itu tetap ada. Harus ada ya itu. Iya, harus ada. Itu tidak bisa hilang. Iya, gitu. jangan dihilangkan ya itu. Jangan dihilangkan karena seperti yang kita sampaikan tadi bahwa dari kita sebelum lahir itu budaya sudah ada. Jadi itu harus dijaga. Jadi jangan pernah dirubah, jangan pernah dibuat sedemikian. Kalau mungkin dalam bentuk perkembangan untuk brosur untuk menyampaikan kepada seluruh masyarakat seperti ini kita punya budaya, silakan. Tapi isinya tetap sama. Tetap harus sama. Iya, kaidahnya harus tetap Kemasan sama. boleh beda, tapi isi tetap sama. Tetap sama. Oke. Nah, kalau di dunia pendidikan sendiri, bagaimana cara Sanusi sendiri mungkin untuk mengenalkan pakem atau kaidah begitu ya? Aturan yang baku dan juga tentunya nilai tradisi tanpa mungkin
membuat siswa ini atau membuat anak-anak muda ini merasa seni dan budaya itu sebenarnya kaku gitu dan juga menakutkan. Bagaimana caranya ini? Ini tantangan pastinya ya. Iya, tantangan sekali Kak di dalam dunia pendidikan. Apalagi minatnya anak-anak itu yang masih berkurang, ditambah dengan kondisi ekonomi yang mungkin juga berbeda-beda. Karena yang kalau misalkan anak-anak itu kan pasti tahu namanya seni itu pasti praktek. Ya, praktek itu pasti juga anak-anak bilang biaya lagi Pak Guru. Ya betul. Bagaimana caranya kita melihat kondisi anak-anak itu dari lihat bagaimana kita bisa membuat media yang mungkin bisa dijangkau dari siswa. Medianya itu bisa mungkin pertama semua siswa bisa menjangkau ya. Iya. Kemarin itu praktek seni rupa, bagaimana caranya kita mengangkat motif atau pakem-pakem yang ditoli-toli itu menggunakan media yang mungkin kita bisa dapatkan. Kemarin kita menggunakan limbah dari pelapa pisang. Itu kan semua di sekolah pasti banyak kalau di pisang. Kita gunakan, alhamdulillah sudah ada beberapa karya dan kita pamerkan walaupun dalam cakupan sekolah. Ya itu. Yang kedua praktek-praktek seperti batik kemarin. Praktek batik itu kemarin itu ya walaupun memang biaya untuk pengadaan alatnya itu yang mungkin harus kita beli dari Jogja. Alhamdulillah di sekolah sudah ada beberapa alat walaupun memang masih terkendala di medianya. Ya, kalau di dunia pendidikan sebenarnya itu Kak yang paling susah adalah media dan bahannya yang kita susah dapatkan di toli-toli. Ya. Apalagi kalau di praktek seni rupa ya Kak. Ya. Pertama mungkin susah didapatkan, yang kedua ada tapi kadang harganya yang berbeda dengan yang di luar. Nah, itu Kak. Bagaimana menyikapi itu? Biar mungkin dengan harga terjangkau bisa ya, juga diputar lagi Kak. Maksudnya kita pilih opsi lain, medianya kita ganti walaupun memang alat penunjang tetap sama. Ya misalkan kayak batik, sebenarnya batik itu kan bisa menggunakan media kain. Kita putar atau kita cari solusi lain, ya bisa menggunakan kertas dulu atau memang menggunakan kain atau kain-kain yang mungkin bisa kita dapatkan di sini yang lebih gampang didapat begitu ya. Tapi tentunya makna dari itu semua tidak bergeser begitu ya. Betul, Oke. Nah, Kak Emi sendiri kalau selama menjadi penata tari dan juga ketua Yayasan Seni Budaya Anak Yukita Toli-Toli. Nah, pernah tidak karya Kak Emi sendiri ini mungkin mendapat respon mungkin dari orang-orang ya, katanya ini terlalu modern gitu ya. Ini terlalu modern atau mungkin dianggap keluar dari pakem ya. Nah, pakemnya ada gitu. Nah, bagaimana nih mungkin menyikapi kritik seperti ini? Kalau berbicara masalah kritik, kayaknya dari pertama saya di dunia seni terus kayaknya ini. Tapi kayaknya membangun itu ya. Justru tapi itu salah satu kita ya. Itu membangun dan satu motivasi bahwa tidak semudah yang kita bayangkan untuk mencapai satu tujuan. Itu semua ada proses. Ada proses. Ya. Jadi kalau misalnya ada yang bilang karyanya ini terlalu ini gitu, terlalu modern, dipadukan ini dengan ini. Sebenarnya tidak ada hak untuk itu. Kenapa? Karena setiap pencipta atau setiap penata itu kan punya konsep sendiri. Dia angkat satu cerita berarti ada historinya. Ada historinya. Nah itu gitu. Biasa referensinya dari mana nih Kak Emi? Kalau saya referensi sih Toli-Toli ini kaya dengan budaya. 10 kecamatan loh. Gitu. Satu kecamatan kita kupas tidak cukup dengan beberapa karya. Banyak. Kalau mau gitu. Jadi kalau untuk referensi misalnya nih sementara mencuci. Sementara mencuci berarti itu kebiasaan kan mencuci, satu kebersihan. Angkat di sebuah karya, cari bahasa daerah. Mencuci bahasa daerahnya apa sih misalnya gitu. Susun kerangkanya. Ini dalam bentuk pembuatan tari. Susun kerangkanya. Berarti ada proses mencuci. Berarti dari ambil pakaian disimpan di dekat air, misalnya ada sumur, menggunakan apa sumur, wadahnya apa sumur atau langsung keran, terus dicuci, habis itu disepul, dijemur, apakah sampai dilipat misalnya, itu kan termasuk susunan kita, gitu kan. Nah itu yang kita kupas satu-satu, alurnya, gitu ya, dikupas satu-satu, tapi dalam bentuk gerakan-gerakan bukan aslinya, hanya gerakan yang asli itu kita perindah. Contoh misalnya kita kalau menyimpul kan ada yang berdiri, ada yang duduk, nah terus itu kan Irama itu agak cepat, misalnya airnya apa segala macam. Coba kita rubah, mungkin sedikit lembut, sedikit dikibas.
kan dia ada satu gerakan, kipas lagi jatuh gerakan seperti itu. Jadi tinggal Ilustrasinya bagaimana gitu ya. konsep. Jadi kalau misalnya referensi-referensi itu biar sementara jalan kita lihat misalnya ada pohon kelapa, oh bisa nih tarik kelapa. Apa sih yang jadi sumber kita? Oh kelapa misalnya, kelapa kita ambil ke secara umum besar. Nah kelapa kan mungkin ada kelapa, ada batangnya, ada santannya, apa itu kan meluas. Nah misalnya tari kelapa, berarti yang kelapa kita ambil hanya panen misalnya, nggak sampai dia jadi makanan atau mungkin jadi satu minyak misalnya, tidak, hanya panen to itu yang kita kupas gitu. Jadi sehingga nanti penonton terarah fokus sama panen saja. Panen saja. Panennya ini kan beda-beda lagi. Iya. Misalnya di Kecamatan Dondo panennya mungkin hanya digoyang misalnya, di Dampal misalnya mesti dipanjat dulu. kan beda lagi gitu. Ada yang dicungkil. Iya ada dicungkil juga beda kan gitu. Jadi tinggal bagaimana kita sebagai penata tari untuk mencari betul-betul konsep yang pas untuk anak-anak yang kita ajarkan. Gitu. Jadi mengemas sedemikian Mengemas rupa ya. media. Dan tentunya juga tidak keluar dari makna. Iya, dari makna sebenarnya. Sebenarnya. Jadi Gitu. lebih orang lebih paham lah maksud dari tarian itu Tarian sendiri. itu sendiri. Oke. Nah, Sanusi sendiri nih ya di sekolah kalau melihat kan ini seperti tadi kata Kak Emi bahwa memang inovasi juga penting tapi jangan keluar dari pakem itu ya. Iya. Itu sendiri. Nah, kalau perubahan dan juga inovasi dalam seni budaya ini sendiri, kalau menurut Sanusi sendiri ini sebagai kira-kira ini sebagai ancaman terhadap nilai atau mungkin ini justru sebagai peluang untuk memperpanjang napas budaya dari daerah itu sendiri. Iya. Kalau di dunia pendidikan itu kan kita juga sebagai guru ada acuan dalam mengajar. Sekarang itu di pergantian menteri sekarang lebih ke metode pembelajaran yang kita tingkatkan. Apalagi sekarang itu lebih ke basis teknologi, penggunaan HP dalam pembelajaran. Itu juga sebagai ancaman karena ada beberapa dampak juga sih sebenarnya kalau dalam penggunaan HP. Apalagi anak-anak itu juga. Yang kedua kalau misalkan kita dalam proses pembelajaran kadang juga anak-anak penggunaan HP-nya yang mungkin di luar dari kesepakatan. Sepakatan Ya, gitu. iya. Dalam proses praktek itu ya kita sebagai guru bagaimana cara proses prakteknya itu memang kita libatkan digitalisasi, namun tidak melupakan namanya unsur budayanya. Nah, itu sih sebenarnya kalau dari guru seni budaya. Nah, sebenarnya kalau dilihat dari perkembangan teknologi saat ini ya. Nah, apa sebenarnya yang hilang ketika seni dan juga budaya itu hanya mungkin diajarkan sebagai teori tanpa pengalaman langsung seperti itu. Nah, kalau kayak mungkin seperti kayak ini kan memang sudah biasa ya. Jadi memang sudah lebih banyak ini merasakan asam garamnya. Nah, ini kan sebagai pendidikan kan sering yang mungkin sudah mendapatkan ilmunya, teorinya tapi mungkin belum ke prakteknya. Nah, ini kalau begini bagaimana melihatnya nih? Sebenarnya Kak kalau ya sama dikatakan Kak Emi kemarin tadi itu instan. Instan. Rasanya yang mungkin tidak didapatkan ke anak-anak karena saya pernah belajar juga itu secara manual. Sampai di zaman sekarang yang memang harus menuntut kita bagaimana caranya kita mengajar ke digital. Mungkin anak-anak itu tidak rasa untuk mendapatkan atau sebuah karyanya itu mungkin tidak tersampaikan. Tidak tersampaikan. Iya betul Kak. Seperti itu ya. Oke. Nah kalau kita melihat juga ini ya Kak Emi. Kalau melihat dari seni dan juga budaya yang mungkin saat ini seperti tadi yang disampaikan oleh Sanusi bahwa mungkin memang harus anak-anak ini memang harus lebih genjot lagi ya untuk. Betul, tapi Kak. jangan melupakan sejarah. Nah, kami melihat ini bagaimana kalau di perkembangan saat ini untuk anak-anak sendiri ini, apakah memang sudah khususnya anak muda ya, apakah ini memang sudah mulai tergerus atau seperti apa nih? Atau mungkin sudah mulai banyak tumbuh-tumbuh tunas baru ya mungkin kayaknya ini harapan bangsa ini. Iya, kalau menurut saya sih harus dipaksakan. Harus dipaksakan ya, tapi dalam arti dipaksakan itu dalam arti yang sebenarnya gitu. Dipaksakan kita sebagai contoh gitu. Jangan kita memaksakan tapi kita tidak melakukan kayak gitu. Iya. Gitu. Jadi apa yang kita lakukan sesuai dengan
prosedur yang ada, pengembangan budaya seperti apa, itu juga yang kita terapkan kepada anak-anak. Jangan kita berbicara kamu itu budaya itu seperti ini, budaya dalam bahasa Indonesia adalah etika yang mana kebiasaan sehari-hari yang kamu harus lakukan. Kalau kamu lewat, batabe-tabe sedikit misalnya. Tapi ketika kita yang lewat, kita lakukan itu. Lakukan gitu itu. Kita menyampaikan segampang mungkin. Kalau lewat tak batabe, tapi kita lakukan itu. Jadi itu hal-hal yang sangat kecil yang bisa mempengaruhi untuk mereka budaya ini ternyata bisa loh seperti ini dimainkan begitu, gitu kan. Padahal ini harus dijaga, gitu, harus dijaga, terus seperti dikembangkan, gitu. Jadi kalau misalnya anak-anak sendiri untuk mulai sekarang tergerus dengan tidak peduli dengan budaya, contoh nih, rebana. Rebana berbunyi nanti ada pengantin kan. Tatak tung tung. Para pelakunya kan sudah usia semua, senja gitu. Ya, ada tidak anak muda yang seperti itu? Tidak ada. Kenapa? Karena mungkin satu dengan perkembangan zaman, satu faktor ekonomi yang mana itu sangat-sangat sudah mengurus kita untuk mendapatkan sesuatu, itu hak kita. Itu hak kita dalam faktor ekonomi ya. Tapi dalam faktor budaya itu harus diteruskan. Kenapa? Ketika nanti ini para pelaku sudah tidak ada ya, tidak mungkin rebana main sendiri. Berarti setan itu barang. Ya kan? Harus ada regenerasi. Jadi bagaimana caranya? Tentu dikemaslah barang ini sedemikian rupa. Misalnya anak-anak muda yang tadi main gadget, coba jangan pernah berhenti, jangan pernah merasa lelah untuk mengajarkan hal sesuatu tentang budaya. Itu dulu. Dari hal yang kecil, nanti lama-lama jadi kebiasaan yang mereka akan datang dan cari sendiri untuk belajar. Tapi itu harus dipaksakan. Tapi dalam hal arti kata dipaksakan bukan dengan fisik kekerasan, tidak. Tapi ada hal-hal yang bisa memancing mereka, ayo sini, memancing mereka gitu. supaya mereka lebih mendekat lagi ya, mendekat, merapat ya gitu, seperti itu. Dan itu tadi inovasi Iya, yang mungkin dan juga mungkin gitu. cara-cara bagaimana untuk merangkul mereka begitu ya. Iya, gitu. Jangan yang satu kali pukulan, misalnya, bukan seperti itu. Coba, itu sudah betul nak, cuma ketukannya kasih lembut. Iya mungkin gitu. Jadi cara rebana, kayak tadi kan, coba. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 itu harus berbalik. Dia tidak berbalik. Kenapa tidak berbalik? Hitungannya 4 sudah mentok balik gitu. Jadi ada intonasi perkenalan nada yang mana mereka jadi terngiang di pikiran mereka. Sudah jauh saya latihan seperti ini gitu. Latihan karena pasti dimarah lagi di sana. Ini sudah lelah, ya kan? Dimarah lagi belum kita ini waktu latihan, tentu bukan jam sekolah. Tentu ada jam-jam tersendiri dan itu waktunya mereka untuk istirahat. Sementara kita harus mengajarkan itu. Jadi kita juga sebagai pengajar harus paham mengikut alurnya mereka, di mana mereka pada saat itu latihan kita jelaskan yang sebenarnya, di mana mereka pada saat kita harus istirahat. Betul. Gitu. Tapi kalau Kak Emi melihat, apa sebenarnya yang hilang ketika seni budaya atau mungkin tarian itu ya, ini cuma diposisikan sebagai warisan sejarah saja. Bukan sebagai bisa dibilang bahasa ekspresi zaman begitu. Nah, kira-kira apa yang hilang kalau Kak Emi melihat ini? Kalau cuma mungkin sejarah itu budaya itu cuma dijadikan sejarah saja. Kalau bicara hilang, mohon maaf. Contoh seperti ini, yang kecil. Kak Emi, kita ada suatu kegiatan. Bisa enggak tampilkan satu karya? Itu kalau tampil begitu anak-anak biasanya dapatnya berapa? Misalnya ya, kalau bicara nominal. Sekian. Mungkin tidak sesuai dengan budget yang mereka siapkan. Muncul kata cuma 5 menit Emi tampilnya, masa begitu? Nah itu kita sendiri tanpa sadar kita yang menjatuhkan gitu. Ya kan? Kita sendiri yang menjatuhkan. Padahal kalau melihat proses dari itu sangat butuh. Kita tidak butuh nominal yang Anda berikan, tapi apresiasi. Ya kan? Apresiasi. Tidak perlu nominal yang sekian 3 digit, 4 digit, bahkan berapa digit. Tapi bagaimana bentuk apresiasi, anak-anak diberikan penghargaan dengan karya mereka, kita dihargai dengan kita punya karya. Minimal itu satu kolaborasi yang sama-sama kita sinergikan untuk memajukan budaya. Gitu. Tapi kalau kita cuma bilang, itu saya sedikit emosi tuh kadang bilang cuma begini, artinya lihat proses dari itu. Tampil cuma 5 menit dipertunjukkan, tapi latihan 3 bulan. Itu 3 bulan tidak singkat loh, gitu. Itu maksudnya prosesnya saya. Ini itu darah-darah kita akhirnya dapat yang walaupun
5 menit itu ya, tapi Itu dia. jangan lihat 5 menitnya, tapi lihat proses ke belakangnya. Belakangnya seperti itu sejarah. Sejarah. Oke, baik, waduh tidak terasa ya kita sudah di penghujung kebersamaan kita ya, dia berdialog di di kesempatan kali ini ya. Tidak terasa kita sudah di penghujung kebersamaan kita di Temu Narasi kali ini. Wah, mungkin saya ke Bung Sanusi dulu. Oke, Bung Sanusi ini kan sebagai pendidik. Nah, apa kekhawatiran terbesar ini jika mungkin generasi muda ini semakin jauh dari seni budaya, apa yang paling dikhawatirkan ini? Kekhawatiran saya sendiri Kak sebagai guru adalah ketika anak-anak sudah tamat atau tidak mengenal lagi dengan budayanya, itu adalah identitasnya sendiri yang hilang atau jati dirinya sendiri yang hilang. Oke. Nanti apalagi kalau misalkan ketemu dengan budaya lain di luar atau dia merantau atau bagaimana, sedangkan budaya sendiri yang dia bawa dari kampung tidak dibawa ke perantauan, ya itu hilang sih sebenarnya Kak. Seperti itu identitasnya. ya. Jadi memang harus walaupun kita dimanapun, Iya, walaupun dimanapun kita dimana. berada ya, kita mungkin bisa membawa Betul, iya. muatan lokal dari daerah kita sendiri ya, Iya, biar betul. mereka juga tahu bahwa Iya. wah ternyata daerah Toli-Toli ini punya yang Ada. ini loh Ada. ya, punya budaya yang ini loh ya, Iya. punya tradisi yang ini loh ya. Oke, nah kalau Kak Emi sendiri melihat ke depan, apa mungkin harapan terbesar terhadap masa depan seni tari dan juga budaya yang ada di Toli-Toli ini? Kalau bilang masa depan itu sangat besar harapan sekali Besar harapan, kepada generasi muda sebenarnya. Karena pada dasarnya kita sebagai selaku pelaku, selaku pencinta tidak akan selamanya seperti ini. Tentu ada pembaruan-pembaruan atau tergantikan oleh generasi. Nah, kalau ini tidak dari sekarang kita lakukan, ya kapan lagi? Nah, kalau bukan mereka yang melakukan, ya siapa lagi? Siapa Itu akan lagi? habis di situ. Jadi harapan saya melalui kesempatan ini, saya sangat berharap kepada Adik Sanusi untuk jangan berhenti. Iya. Jangan berhenti menyampaikan kepada seluruh siswa untuk mencintai budaya, mengembangkan, melindungi, memanfaatkan, karena pada dasarnya budaya itu adalah satu hal yang sangat-sangat luar biasa kita kembangkan, yang akan membawa kita ke masa yang akan lebih terarah lagi, karena budaya itu punya aturan seperti itu. Kalau budaya sudah hilang, maka aturan itu akan hilang dan akan terjadi satu konflik yang di luar dari nalar kita, di luar dari BMKG, dan itu sudah terjadi. Seperti itu. Bahaya, waspada lah. Jadi bukan waspada lagi, itu sudah terjadi. Karena semakin hari akan berubah gitu. Jadi harapan betul saya sekali. melalui kesempatan ini, saya sangat berharap kepada para generasi, khusus para guru-guru di sekolah, jangan pernah berhenti untuk itu. Mau ada biaya pun tidak ada, bagaimana kita merangkul siswa untuk membuat satu karya, melakukan perkembangan dalam bentuk pertunjukan, walaupun hanya menggunakan hal-hal yang seadanya. Sederhana saja seperti yang itu. apa adanya begitu Iya. ya. Yang penting itu tertanam di dalam jiwa anak-anak didik ya, anak-anak muda begitu ya. Oke, mungkin satu terakhir ya, closing statement Closing terakhir. ceremony. Sekaligus closing statement. Apa harapannya nih? Mungkin apa pesan yang juga yang ingin disampaikan kepada generasi muda, khususnya para pelajar. Oke, siap Kak. Untuk adik-adik ya, sebenarnya seni dan budaya itu sebenarnya bukan hanya materi mata pelajaran, Oke. atau bukan juga tontonan seremonial, tetapi seni dan budaya itu sebenarnya ada di lingkungan atau di kehidupan sehari-hari kita. Kalau kita paham itu, bahwa kita bisa cara berpikir atau cara menilai rasa atau memandang dunia. Kalau kita tahu itu, bahwa kita bisa bukan sekedar pewaris sejarah, tetapi kita sebagai pelaku utama untuk bagaimana caranya kita mengembangkan seni dan budaya di daerah kita sendiri. Oke, kalau Kak Emi sendiri mungkin pesan apa yang ingin disampaikan buat generasi muda ya, tentunya agar tetap beranilah berkarya begitu ya, tanpa kehilangan akar dari budaya itu sendiri. Sesuai dengan sanggar saya, hanya satu. Yuk kita cinta budaya. Cinta budaya. Waduh, asik. Mantap Itu ini saja. ya. Artinya itu punya makna sangat besar. Cinta ya. Luas ya. Iya, luas. Kalimatnya singkat tapi sebenarnya maknanya itu Meluas. luas. Luas. Oke. Saya mau kasih tantangan sebelum kita berakhir ya. Sebelum tentunya kita akhiri kebersamaan kita di Temu Narasi kali ini, saya punya tantangan ini untuk kedua narasumber saya. Oke. Ini cuma menyambung kata saja ya. Nah, bukan merangkai, menyambung kata kalimat yang saya sampaikan ya. Oke. Mana tadi ya? Oke. Ini sambung ya katanya. Seni dan budaya bukan sekedar sejarah, tapi
harus tetap dilestarikan walaupun dengan perkembangan atau transformasi budaya dari luar yang sangat berkembang. Oke, asik. Nah sekarang saya lanjut lagi. Oke, berlanjut lagi. Kak Emi. Mana ini? Oke, Kak Emi. Seni dan budaya bukan sekedar sejarah, tapi adalah nafas cinta kita untuk selalu melindungi, mengembangkan, melestarikan dan memanfaatkan yang nama cinta dengan leluhur budaya kita. Asik. Aduh, alhamdulillah ya, tidak terasa ya. Kayaknya sebenarnya kalau mengupas tentang sejarah budaya ya, tidak akan pernah cukup. Tidak akan ada habisnya. Tapi ya karena kita dibatasi waktu juga ya. Oke, baik pendengar dan juga pemirsa, terima kasih sudah tentunya bersama kami di Temu Narasi atau Tenar, dan topik kali ini sangat menarik ya untuk dibahas. Nanti next time kita akan bahas lagi nih tentang ini karena ini belum cukup ya kayaknya. Tentunya dari obrolan ini juga bisa mengingatkan kita bahwa seni dan budaya itu bukan benda mati ya. Dia hidup lewat pendidikan, terus juga lewat karya seperti itu ya, dan cara kita memaknai setiap hari. Terima kasih sudah mendengarkan tentunya Temu Narasi kali ini, dan sampai jumpa di episode berikutnya. Dan juga terima kasih untuk kedua narasumber saya yang luar biasa ya. Jangan jangan pernah bosan-bosan ya kalau kita ngobrolin masalah seni budaya juga ya. Oke, baik. Dan akhirnya saya Yuni Wahab mengucapkan terima kasih, dan kita akan berjumpa lagi di Tenar Temu Narasi selanjutnya dengan topik yang berbeda. Yuni pamit dan mendengar Anda semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena seni dan budaya selalu punya cerita.